Dalam bab ini, Robert Greene menyajikan hukum kedua dari buku Bab Hukum Kekuasaan. Jangan pernah terlalu mempercayai teman, tetapi pelajarilah cara memanfaatkan musuh, yang menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mempercayai teman dan cara memanfaatkan musuh untuk keuntungan kita. Di sini, Greene mengajarkan bahwa hubungan kekuasaan tidak sederhana persahabatan atau permusuhan, dan seringkali orang yang kita anggap teman bisa menjadi ancaman terbesar, sementara musuh yang bijak dapat menjadi sekutu paling berharga. Dasar pemikiran, mengapa teman tidak selalu dapat dipercaya? Greene menjelaskan bahwa kita cenderung mempercayai teman kita secara berlebihan karena asumsi bahwa teman akan selalu setia. Namun, kenyataan seringkali berlawanan. Teman dapat dengan mudah mengambil keuntungan dari kepercayaan ini atau bahkan menjadi iri terhadap kesuksesan kita. Ketika mereka merasa di bawah bayangan kita, mereka mungkin berubah menjadi ancaman tanpa kita sadari. Terlalu mempercayai teman bisa berisiko karena teman kita bisa menjadi iri. Persahabatan tidak kebal terhadap dinamika kekuasaan. Ketika teman kita melihat kita sukses, mereka bisa merasa tersaingi atau iri, terutama jika mereka merasa posisi mereka lebih rendah. Rasa iri ini bisa berubah menjadi pengkhianatan yang seringkali datang tanpa peringatan. Kemudian, teman juga bisa memanfaatkan kelemahan kita. Teman dekat tahu kekuatan dan kelemahan kita lebih baik daripada orang lain. Informasi ini dapat digunakan untuk keuntungan mereka jika hubungan berubah menjadi tidak harmonis. Dan kadang-kadang, teman menganggap hubungan mereka dengan kita sebagai alasan untuk mendapatkan keuntungan atau perlakuan khusus. Jadi, jika kita gagal memenuhi ekspektasi ini, hubungan dapat berubah menjadi permusuhan. Sementara itu, musuh meskipun awalnya menakutkan, dapat menjadi aset strategis. Ketika kita berhasil mengubah musuh menjadi sekutu, mereka seringkali lebih dapat dipercaya karena mereka memiliki sesuatu untuk dibuktikan. Kesetiaan mereka kepada kita adalah cara untuk menghapus permusuhan masa lalu. Manfaat menggunakan musuh salah satunya adalah karena musuh lebih waspada terhadap diri mereka sendiri. Karena mereka sadar bahwa kita telah memberi mereka kesempatan kedua, musuh cenderung lebih hati-hati untuk menjaga hubungan. Hal ini sering membuat mereka lebih andal daripada teman yang mungkin merasa berhak atas kepercayaan kita. Kemudian, musuh akan memotivasi kita untuk tetap waspada. Menjaga hubungan dengan musuh membutuhkan kehati-hatian ekstra. Namun, ini juga melatih kita untuk tetap waspada dan tidak terlalu nyaman dalam hubungan kekuasaan. Dan mengubah musuh menjadi sekutu bisa memperkuat posisi kita. Ketika kita berhasil mengubah musuh menjadi sekutu, hal itu dapat memperluas jaringan kita, meningkatkan pengaruh kita, dan bahkan melemahkan perlawanan dari kelompok lain yang mendukung musuh kita. Studi kasus dari sejarah. Greene menggunakan beberapa kisah sejarah untuk mendukung poin ini. Salah satunya adalah kisah Michael III, Kaisar Bizantium, dan Basil, seorang petani sederhana. Michael, yang kesepian dan tidak percaya pada bangsawan di sekitarnya, memilih Basil sebagai sahabatnya karena kesetiaan Basil yang tampak tulus. Michael mengangkat Basil menjadi pejabat tinggi dan akhirnya menyerahkan kendali penuh. Namun, setelah mendapatkan kekuasaan, Basil berbalik melawan Michael dan bahkan membunuhnya untuk merebut takhta. Kisah ini menunjukkan bagaimana kepercayaan buta terhadap seorang teman dapat berakhir tragis. Greene menyoroti bahwa terlalu mempercayai orang, terutama teman, dapat membuat kita kehilangan kendali. Sebaliknya, sejarah juga penuh dengan contoh pemimpin yang berhasil memanfaatkan musuh mereka. Salah satu contoh yang terkenal adalah Abraham Lincoln, yang sering berkata bahwa cara terbaik untuk menghancurkan musuh adalah dengan menjadikan mereka teman. Lincoln mengundang saingan politiknya untuk bergabung dalam kabinetnya, menciptakan tim yang kuat dan beragam yang dikenal sebagai Team of Rivals. Prinsip dan strategi untuk mengelola teman dan musuh. Pertama, menjaga jarak emosional dengan teman. Persahabatan seringkali penuh dengan emosi, tetapi Greene menyarankan untuk tidak membiarkan emosi ini mengaburkan penilaian kita. Kita boleh bersikap ramah dengan teman, tetapi jangan pernah memberikan kepercayaan penuh atau terlalu bergantung pada mereka dalam situasi penting. Kedua, mengenali kekuatan musuh kita. Daripada melihat musuh hanya sebagai ancaman, kita bisa mencoba untuk mengidentifikasi kelebihan mereka. Apa yang membuat mereka berharga?
Bagaimana kita dapat memanfaatkan kekuatan mereka untuk keuntungan kita? Dengan memanfaatkan musuh, kita tidak hanya memperkuat posisi kita, tetapi juga melemahkan potensi ancaman dari mereka. Ketiga, memberikan musuh kita kesempatan untuk menebus diri. Salah satu cara untuk mengubah musuh menjadi sekutu adalah dengan memberi mereka peluang untuk menebus kesalahan mereka. Ketika kita menawarkan pengampunan atau kesempatan, mereka cenderung lebih loyal karena mereka merasa memiliki utang kepada kita. Keempat, tetap waspada, baik dengan teman maupun musuh. Tidak peduli seberapa dekat hubungan kita dengan seseorang, kita harus selalu menyimpan beberapa informasi dan strategi untuk diri sendiri. Kita jangan pernah terlalu terbuka, baik kepada teman maupun musuh, karena kita tidak pernah tahu kapan keadaan dapat berubah. Tanda-tanda teman yang berpotensi menjadi ancaman. Mereka sering membandingkan diri mereka dengan kita. Mereka menunjukkan tanda-tanda iri atau tidak mendukung ketika kita sukses. Mereka meminta bantuan terus-menerus tanpa memberi timbal balik yang setara. Mereka menghindari tanggung jawab ketika situasi menjadi sulit. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja, jangan pernah mengandalkan teman dekat untuk mendukung kita dalam semua proyek atau tanggung jawab. Kita harus mendiversifikasi aliansi kita dan mencoba bekerja sama dengan orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu dekat dengan kita. Bahkan, musuh profesional dapat memberikan wawasan yang berharga atau membuka peluang baru. Dalam bisnis, seringkali lebih strategis untuk memanfaatkan musuh untuk memperluas jaringan atau memperkuat posisi kita. Misalnya, bekerja sama dengan pesaing dapat menciptakan aliansi strategis yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam kehidupan pribadi, kita jangan terlalu mempercayakan pada teman dalam semua aspek kehidupan kita. Kita harus selalu menyimpan beberapa keputusan penting untuk diri sendiri, dan jangan ragu untuk mendekati orang yang mungkin memiliki pandangan berbeda atau bahkan sebelumnya tidak akur dengan kita. Jadi, hukum kedua, jangan pernah terlalu mempercayai teman, tetapi pelajarilah cara memanfaatkan musuh. Dalam buku 48 Hukum Kekuasaan oleh Robert Greene, memberikan wawasan penting tentang sifat hubungan kekuasaan. Terlalu mempercayai teman dapat membawa risiko besar, sementara musuh yang cerdas dapat menjadi sekutu yang tak ternilai. Greene mengajarkan bahwa permainan kekuasaan tidak selalu tentang cinta atau kebencian, tetapi tentang kecerdasan dalam mengelola hubungan. Dengan menjaga keseimbangan dalam mempercayai teman dan memanfaatkan musuh, kita dapat melindungi diri dari pengkhianatan dan memperkuat posisi kita dalam kehidupan. Kunci utamanya adalah tetap waspada, strategis, dan tidak pernah membiarkan emosi menguasai penilaian kita. Untuk mendapatkan buku The 48 Law of Power karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.